keimanan ini menurut Imam Syafi'i dia bukan perkara yang terlihat. Dia amal qalbu. Dia adalah amalan hati. Karena dia amalan hati, maka dia nggak bisa dilihat, dia nggak bisa dinilai oleh mata. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya, oh ini bapak ini kayaknya keimanannya setengah. Oh kalau emas ini keimanan 100%, itu nggak bisa. Karena apa? Karena iman itu adalah amal qalbu, amal dalam hati yang nggak kelihatan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, lalu mencontohkan kepada kita soalan akidah ini, soalan iman, Allah mengambil satu perumpamaan. Kaifa daraballahu bihadza masalan. Bagaimana Allah mengambil sebuah perumpamaan dengan sebuah permisalan. Apa permisalnya? Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Sesungguhnya kalimat thayyibah itu, dan ketika mufasir membahas tentang kalimat thayyibah, maka kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid. Maka kalimat thayyibah itu seperti syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Apa ciri-ciri pohon yang baik? Allah sampaikan asluha sabitun. Maka akarnya sabit, akarnya kuat, akarnya menghujam ke bawah tanah. Kalau dulu kita belajar SMA itu akar tunggal. Pernah belajar ya akar tunggal ya? Itu dalam sekali ke bawah. Asluha sabitun. Akar itu masuk ke dalam tanah, kuat, tangguh, kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya mengarah ke udara. Para mufasir mengambil arti daripada cabang-cabangnya mengarah ke udara ini adalah bahwa amal-amalnya senantiasa menuju pada langit. Amal-amalnya senantiasa ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup hanya itu, asluha sabitun far'uha fis sama, tu'ti ukulaha ulahin. Maka dia memberikan ukulnya, memberikan buahnya kullahin, setiap waktu, setiap masa, setiap kalanya. Artinya adalah apa? Orang muslim itu seperti pohon yang punya buah. Kalau seandainya dia cuma punya pohon, daun saja dan akar saja tapi tidak berbuah, itu belum lengkap menjadi seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wal yadihi. Seorang muslim adalah orang-orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan dari tangannya. Sebab apa? Karena dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat pohon misalnya, kalau Bapak Ibu lihat pohon, yang pertama kali dilihat apanya? Buahnya. Kalau pohonnya nggak berbuah gimana? Yang pertama kali dilihat dari pohon apa ya biasanya? Daunnya, cabangnya. Pertanyaan sederhana. Kalau pohon itu berbuah bagus, cabang-cabangnya bagus, daunnya banyak, apakah sudah pasti akarnya bagus? Sudah pasti akarnya bagus? Belum tentu. Pohonnya bagus, daunnya bagus, buahnya banyak, belum tentu akarnya bagus. Bisa jadi akarnya sudah kena penyakit, dan kalau akarnya sudah kena penyakit, lambat laun suatu saat nanti pohonnya akan hancur. Tapi sebaliknya, kalau seandainya akarnya bagus, mau ditebang berapa kali pun itu pohon, dia akan tetap tumbuh, dia akan tetap berbuah, dia tetap akan mengarah ke langit. Berarti kalau akarnya bagus, atasnya bagus. Atasnya bagus, belum tentu akarnya bagus. Itu akidah, itu iman, amal qalbu, gak kelihatan. Kayak akar tuh gak kelihatan. Tapi yang gak kelihatan ini menentukan segala-galanya. Misal kita lihat, ada orang sholat, puasa, zakat, haji. Sudah pasti beriman atau belum? Sudah pasti beriman atau belum? Belum tentu. Ada orang sholat, ada orang zakat, ada orang haji, itu yang kelihatan. Belum tentu beriman. Tapi orang beriman sudah pasti sholat, puasa, zakat, haji. Bisa dipahami Bapak sekalian? Sama kayak begini. Saya maju ke depan aja ya biar enak. Sama kayak begini. Ada orang yang ngomong begini, kerudungan itu belum tentu beriman. Betul atau enggak? Biasanya cewek-cewek ngomong gitu kan ya. Kerudungan belum tentu beriman. Lalu apa kerudungan kalau saat ternyata hatinya busuk, ternyata omongannya kasar, ternyata dia dusta, kerdus, kerudung, dusta, kan gitu kan ya? Itu benar atau enggak? Benar. Orang kerudungan belum tentu beriman, tapi bisa dibantah dengan sangat mudah. Tapi orang beriman sudah pasti kerudungan. Maka kalau ada orang kerudungan lalu bilang, untuk apa kerudungan kalau maksiat? Itu betul. Kalau ada orang kerudungan lalu bilang kerudungan belum tentu beriman, betul. Tapi kalau ada orang nggak kerudungan lalu bilang kerudungan belum tentu baik, itu cuma alasan karena malas aja. Paham teman-teman sekalian? Maka iman itu adalah perkara kolbu. Imam Syafi'i menyederhanakan sederhana. Iman itu perkara kolbu, nggak kelihatan, nggak bisa dinilai. Tapi itu itu dibenarkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal. Dibenarkan lewat lisan, dibuktikan lewat amal. Maka orang-orang yang beriman, lisannya terjaga. Orang-orang yang beriman, lisannya tidak menyakiti. Orang-orang yang beriman, amalnya terhormat. Orang-orang yang beriman, amalnya mulia. Sebaliknya, kalau kita lihat ada orang amalnya tercela, lisannya tercela,
amalnya penuh laknat, lisannya juga penuh laknat, itu tanda-tanda perlu dipertanyakan, itu imannya ada atau tidak. Maka Rasul sampaikan begitu kan ya, bukan bagian daripada kami orang-orang yang suka mencela, orang suka melaknat, orang-orang yang suka merendahkan orang lain, dan itu adalah bagian daripada keimanan. Cuman masalahnya adalah iman ini teorinya begitu, tapi prakteknya seperti apa? Karena ini adalah jalan menuju keimanan, the way to believe, kita akan sedikit bahas. Perkara iman, Bapak Ibu sekalian, saya coba sedikit persingkat saja. Itu tergantung bagaimana kita menjawab 3 pertanyaan besar pada manusia. Pertanyaan besar pada manusia adalah dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain dia hidup di dunia.